orang yang berzakat itu punya ketentuan, tidak sebebas kita bersedekah. Ya, zakat itu adalah syariat Islam yang punya banyak ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah zakat itu harus didistribusikan ke hanya 8 golongan. Saya tanya Bu, anak yatim berhak dapat dana zakat nggak Bu? Hah? Berhak. Coba, janda berhak dapat dana zakat nggak Bu? Guru ngaji dapat dana zakat nggak Bu? Dapat. Oke, semua ketiga-tiganya salah. Nah, kenapa nih saya sampaikan? Karena hanya 8 golongan yang berhak menerima dana zakat. Anak yatim nggak berhak dapat dana zakat kecuali yatimnya miskin. Bukan karena yatimnya, karena miskinnya, karena fakirnya, bukan karena yatimnya. Kecuali ada sedekah yatim, itu bebas untuk anak yatim. Tapi kalau dana zakat, kalau yatimnya itu mampu, nggak boleh dapat dana zakat. Guru ngaji kaya, boleh nggak dapat dana zakat? Nggak boleh. Guru ngaji dapat dana zakat karena misalkan mohon maaf dia fakir ataupun miskin. Nah ini fenomena yang terjadi soalnya di Indonesia. Bayar zakat ke guru ngaji untuk guru ngajinya. Itu salah kaprah. Kayak gitu. Karena cuma 8 golongan aja, dan 8 golongan itu nggak ada namanya guru ngaji. Adanya fisabilillah. Menurut para ulama, fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Walaupun ada redaksi yang membolehkan itu untuk guru ngaji, tapi guru ngajinya untuk guru ngaji memang yang nggak mampu, bukan guru ngaji yang mampu, seperti itu. Janda, bukan jandanya, tapi janda miskinnya, janda fakirnya. Nah, maka ketentuan zakat itu sangat-sangat ketat. Jangan sampai, makanya kenapa dana zakat itu kita harus berikan, kita amanahkan kepada orang yang ngerti syariat zakat. Jangan sampai dana zakat kita itu salah distribusi. Nah, kemudian pertanyaannya ibu tadi, boleh nggak ngasih buat misalkan mertua? Boleh nggak ngasih buat saudara? Dana zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya, kalau orang tersebut menjadi tanggungan kita, contohnya orang tua, mertua, anak kita, cucu kita, itu nggak boleh dikasih dana zakat oleh kita. Lewat mana? Dikasih lewat amil zakat, nanti amil zakat yang distribusi dana zakatnya. Walaupun itu anak tersebut, misalkan saudara kita, mertua kita nggak mampu. Kalau mau ngasih dalam bentuk apa? Sedekah, bukan dana zakat. Karena dana zakat tadi ketentuannya sangat ketat, nggak boleh dikasih orang tersebut, orang yang jadi tanggung jawab kita, nggak boleh. Nah, maka dari itu kenapa ada namanya amil zakat yang mengelola dana zakat? Biar apa? Biar tidak ada ketimpangan sosial. Karena kalau orang langsung bayar zakat langsung ke orang miskin, boleh apa nggak Bu? Boleh sebenarnya, tapi di situ ada namanya ketimpangan sosial. Sederhananya begini, saya misalkan orang nggak mampu, Ibu MC ini orang sangat kaya, amin, kayak gitu. Tapi nggak mampunya saya jangan, nggak usah diaminin, kayak gitu. Nah, misalkan Ibu MC ini orang sangat kaya, dia pengen bayar zakat, karena sayang orang nggak mampu, misalkan beliau bayar zakat ke saya. Ini Ustadz, buat Ustadz daya zakatnya, karena Ustadz orang fakir, orang miskin, kayak gitu. Saya kasih, boleh nggak Bu? Boleh. Tapi di situ ada ketimpangan sosial.
Ketika mohon maaf karena Ibu MC tadi ngasih terus ke saya dana zakat setiap bulan, setiap tahun, saya segan nama Ibu MC. Kayak gitu. Ibu MC minta tolong ini, saya buru-buru harus penuhi. Karena apa? Ngerasa hutang budi. Nah, itu ada ketimpangan sosial. Maka kenapa harus ada amil zakat yang mengelola dan distribusi dana zakat biar tidak ada namanya ketimpangan sosial. Saya yakin ketika kita berbuat baik sama orang lain ataupun orang buat baik kepada kita ngerasa pengen balas budi, benar nggak Bu? Pasti benar seperti itu. Nah, itulah yang akan diputus dalam syariat Islam, jangan sampai ada hutang budi. Karena kalau udah hutang budi, mohon maaf, disuruh keburukan pun jadi nurut. Nah, itu terkait dana zakat. Insya Allah ya Bu ya. Ya, insya Allah jelas, mudah-mudahan. Maka hati-hati ketika bayar zakat. Kalau infak sedekah ya silahkan, kemana aja silahkan. Tapi kalau dana zakat harus hati-hati. Jangan sampai nanti salah distribusi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oke, terima kasih Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu yang lain.